Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalatin finnar. Ma'asyiral akhwat, para sahabat bersama salihah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Afwan, bagaimana dengan suaranya, bisa didengar? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, para sahabat, para salihah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kemudahan, kesehatan, kesempatan kepada kita untuk belajar ilmu agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas ilmu, amal soleh, serta berdakwah, dan juga diberikan kesabaran di dalam mencari ilmu, mengamalkannya, serta menyampaikannya. Apabila di awal masjid yang mulia ini kita motivasi para akhwat semua untuk selalu terbiasa mengisi hari-hari mereka, memperbanyak dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sawara ala nahjihi ila yaumil. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya dari pembahasan Kitabul Mar'ah, Durus Mar'ah Muslimah, yaitu membahas pelajaran-pelajaran yang secara khusus berkenaan dengan wanita-wanita muslimah atau nasihat-nasihat yang dikhususkan untuk para wanita muslimah. Pada masa yang lalu kita telah membahas tentang tauhid, salat, kemudian pada kesempatan ini adalah mengenai al-mar'atu wal zakatu, antara wanita dan zakat. Baik. Sebelumnya kita akan lihatkan sekilas tentang pengertian zakat, ya, dalil tentang masyru'iyatihi, dalil tentang keutamaannya, ya, dalil tentang kewajiban zakat tersebut. Dalil-dalil tentang hal ini tentu tidak ada yang asing bagi antunna semua, sudah dipahami dan diketahui bahwa begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang disyariatkan zakat tersebut, di mana perintah zakat ini turun pada tahun ke-2 Hijriah atau tahun ke-3 Hijriah. Di antaranya firman Allah SWT, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang mewajibkan zakat, dan bahkan dia ada qarinus shalah. Bahkan Allah selalu menggandingnya dengan perintah salat. Ya, seakan-akan dua hal yang tidak mungkin terpisah antara kewajiban melaksanakan hak Allah, beribadah, melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, ya, kemudian juga memberikan perhatian kepada sesama dengan membayarkan kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan untuk membayarkan zakatnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Ini adalah penjelasan tentang kemana dan siapa yang berhak menerima
zakat tersebut dalam surat Taubah ayat 60. Dan tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan salat dan zakat, ya. Di antara seperti di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna al-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, di antaranya infak adalah termasuk ke dalamnya adalah zakat, ya. Pengertian infak dalam agama Islam, ada infak yang wajib, itu zakat, dan nanti akan kita sebutkan macam-macamnya. Kemudian ada infak tatawwu, istilahnya yaitu bersedekah dalam bahasa kitanya, yang juga ada beberapa macam tentang hal ini. Baik. Untuk ya dalil-dalil makan atau zakat, dia adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, ya, yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Jibril, akhbirni an Islam, beritahulah aku tentang Islam, kata Jibril. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah SAW, Islam itu adalah engkau mengungkapkan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah SWT, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, engkau mendirikan salat dan membayarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjal bait wa shaumi ramadhana. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasulullah SAW bahwa agama Islam itu ditegakkan di atas 5 pokok dasar. Yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, membayarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan melaksanakan puasa Ramadan. Ya, di dalam riwayat Umar ini didahulukannya puasa di atas haji. Baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan juga hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Ya. Nah, itu beberapa dalil tentang masyru'iyati, makanati, yang keagungannya. Di mana sih keagungannya? Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia salah satu dari rukun Islam. Kemudian juga kita lihat ya hampir tidak pernah terlepas antara salat dan zakat, selalu digabungkan dalam banyak ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para akhwat rahmatullah SAW, itu sedikit kita bincang tentang apa? Tentang kedudukan dan masyru'iyatihi. Tentu termasuk telah ijma, ya, para sahabat, para ulama tentang kewajiban zakat tersebut. Kemudian kita tahu bagaimana ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi para orang-orang yang mengingkari tentang kewajiban zakat, atau orang yang ingkar, yang tidak mau untuk membayarkan zakat. Baik. Itu sedikit sekilas tentang apa? Tentang makanatuha wa masyru'iyatuha, tentang keagungannya dan juga dalil-dalil tentang disyariatkannya zakat tersebut. Tentu faedah-faedah yang luar biasa yang lahir daripada melaksanakan zakat tersebut. Di samping membersihkan harta dan jiwa seseorang tadi, hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga jiwa orang-orang tersebut yang berinfak, bersedekah itu dan memberikan zakat juga akan dibersihkan dari nilai-nilai kebakhilan dan sifat-sifat buruk lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang luar biasa. Maka kalau kita lihat ajaran agama pun tidak ada yang menyaingi ajaran Islam dalam masalah perhatian terhadap sesama, ya. Dalam sisi sosialnya banyak sekali momen-momen yang dimana agama Islam mengajarkan umat Islam itu untuk saling peduli, saling berbagi, dan saling tarahum, saling menyayangi, ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan keagungan salah satu dari ajaran Islam. Salah satu ajaran Islam menunjukkan keagungan agama Islam ini. Maka jika kita mencoba melihat aturan-aturan yang dibuat oleh para tokoh politik, ya, di negara-negara lainnya, ya,
tidak ada satupun perhatian yang sebagaimana Islam memiliki perhatian dalam mensejahterakan kehidupan sosialnya dan juga di dalam memperhatikan kaum du'afanya. Baik, jadi bukan suatu perkara yang baru bagi umat Islam berbicara ketika tentang kemanusiaan atau saling tolong-menolong, saling berbagi, dan saling memberikan perhatian. Baik. Itu, jadi ketika kita melihat keagungan agama kita, menambah keyakinan kepada kita tentang kecintaan kepada agama yang mulia ini, keyakinan tentang kebenaran agama ini, sehingga juga menumbuhkan diri kita untuk selalu ingin beramal, ingin mengikuti berbagai perintah dan aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Jadi itu diantara sisi positifnya tidak sedikit ya. Di dalam sisi kewajiban zakat ini, baik yang infak yang fardu maupun yang sifatnya mustahabat, yang itu infak yang di dalam bahasa kitanya sedekah dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu kita berpindah tentang definisinya. Ya. Definisinya adalah yaitu an-nama. Zakat itu artinya dalam etimologi bahasa adalah numu. Waziyadah. Jadi bertambah. Jadi sebagaimana bahwa harta orang menginfakkan itu secara manalawi itu akan menambah berkah dan perkembangan hartanya sendiri. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Tidak akan pernah harta berkurang gara-gara sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta gara-gara bersedekah. Jadi bukan akan semakin berkurang hartanya, justru sebaliknya, di mana Allah SWT justru Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma yutbi'una kama salihabatin abatat sab'a sanabila, kata Allah SWT. Orang menginfakkan hartanya dengan Allah seperti setangkai pohon, ya, seperti pohon menumbuhkan 7 cabang, 7 rangkai. Setiap rangkai itu memiliki ya mi'atu habba, memiliki 100 biji, 100 biji ya, seperti padi ya. Setiap tangkainya bertumbuh ya dalam 7 tangkai, kemudian setiap tangkai memiliki 100 biji buah ya. Allah justru akan melipatkan gandakan dengan lipat ganda yang tidak terhitung hinggaannya. Dalam hadis lain juga Rasulullah menyebutkan bahwa apabila seorang hamba menginfakkan bersedekah, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan berlipat-lipat dikalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dalam perbuatan baik yang dia lakukan, yaitu menginfakkan sebagian hartanya. Baik, kemudian tentang definisinya. Apa definisinya? Adalah yaitu dari bahasa an-numu. Jadi maknanya bertambah. Waziyadah, ya, an-numu au an-nama. Dalam secara syar'i atau dalam pengertian istilahi adalah yaitu hakun wajibun fi mali ma'lum fi waktin ma'lum li ta'ifatul ma'lumah. Hal yang diwajibkan dari keluarga, dari harta tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dibagikan pada orang-orang tertentu. Jadi zakat itu ada harta tertentu yang harus kita zakatkan. Ada ukuran tertentu yang harus kita zakatkan. Ada masanya berapa sekali dalam tahun, ada masanya, kemudian siapa yang berhak menerimanya. Itu definisi dari zakat ya, secara ringkas sebutkan oleh para fuqaha, hakun ma'lum fi malin ma'lum ya, fi waqtin ma'lum li ashkhas ma'lumah atau li ta'afatin ma'lumah, yaitu kewajiban yang sudah ditentukan dari harta tertentu dalam masa tertentu, ukuran tertentu juga ya, kemudian untuk orang-orang tertentu. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti. Apa saja harta zakat yang harus diwajibkan? Nah, sebelumnya kita akan sebutkan dulu syaratnya. Ya, syarat zakat, apa harus balik? Apa harus berakal? Nah, ini harus jadi pertanyaan nanti dalam tes ya. Ya, sebutkan syarat-syarat wajib zakat.
Yang diwajibkan adalah pertama muslim, kemudian harta itu milik dia, menjadi milik. Yang ketiga adalah hurriyah, merdeka. Jadi kalau budak tidak wajib atasnya zakat, karena dia sendiri adalah harta bagi majikannya. Semua harta dia adalah milik majikannya. Maka syarat yang pertama Islam, yang kedua hurriyah, yang ketiga adalah an-nisab. Jadi sampainya ukuran harta itu mencapai tertentu yang diwajibkan dikeluarkan. Umpamanya jika emas dalam gram ya sampai 85 gram ya, atau di dalam hadis disebutkan yaitu isrul misqal ya. Kemudian juga dikiaskan kepada zakat nisabnya emas, seperti juga zakatnya perdagangan dan lain sebagainya. Baik. Yang keempat adalah ya al-haul. Nah, sampai masanya 1 tahun. 1 tahun, kalau sampai 1 tahun maka wajib dizakatkan 1 kali dari harta yang sudah sampai nisabnya. Kemudian harta itu milik pribadinya, bukan milik masyarakat umum. Maka berarti kalau harta yayasan wajib zakat enggak? Enggak, karena itu bukan milik pribadi. Ya, milik pribadi. Kalau harta negara wajib dizakatkan? Enggak, karena bukan milik pribadi. Atau perusahaan negara wajib memberikan zakat enggak? Enggak, karena dia bukan milik pribadi. Tapi orang-orang bekerja di sana kalau hartanya sampai nisab dan haulnya ya wajib masing-masing yang punya gaji di situ. Kalau sampai 1 tahun kemudian hartanya cukup, dia wajib sudah sampai nisabnya, dia wajib membayar zakat. Baik. Nah, ini perlu diketahui oleh kita. Jadi harta-harta jamiat atau organisasi ya, itu tidak ada zakatnya. Seperti umpamanya ormas-ormas memiliki harta yang banyak, ada zakatnya enggak? Ini adalah harta yang jadi milik pribadi. Baik. Itu 5. Islam, jadi tidak wajib zakat bagi orang kafir. Hurriyah, tidak wajib zakat bagi orang merdeka, tidak wajib zakat atas seorang budak. Kemudian apalagi sampainya nisabnya, cukup hartanya. Nah, kalau gaji nggak cukup, maka dia tidak wajib untuk berzakat. Di sini terletaknya kelemahan orang-orang yang mewajibkan zakat bagi rawatib syahriyah, gaji setiap bulan. Jadi tidak, maka pendapat mengatakan adanya wajib zakat bagi para pegawai dan dipotong langsung gajinya. Ini tata cara yang keliru dalam mengambil zakat daripada kaum muslimin. Karena boleh saja dia bergaji 10 juta setiap bulan, tapi dia punya anak yang kuliah ada 3 orang, ya bisa saja akhir 1 tahun dia tidak punya simpanan yang wajib dizakatkan. Jadi yang anehnya pola pengumpulan zakat dari cara yang disebut zakat profesi itu adalah dipotong setiap bulan, padahal dia itu juga berhutang mungkin, ya kan? Nah, hutangnya nggak selesai, dia juga dipotong zakat. Ini nggak ada seperti itu dalam Islam. Jadi harta yang tersimpan 1 tahun, dia punya gaji pokoknya 10 juta. Ya, setelah di akhir tahun Desember dia lihat ada di tabungannya ya 60 juta, 100 juta, maka itu diwajibkan zakat oleh dia. Maka diwajibkan zakat bagi dia. Tapi kalau walaupun gaji 100 juta, dia punya banyak tanggungan, punya biaya segala macam, ya di akhir tahun dia nggak punya simpanan, ya nggak wajib zakat bagi dia. Nah, ini salah satu. Dan kemudian dikiaskannya zakat profesi kepada zakat tanaman juga tidak tepat, karena tidak ada tanaman yang panen sekali sebulan. Nah, oleh sebab itu zakat yang disebut zakat profesi itu tidak tepat dan memiliki kelemahan di dalam penetapan hukumnya. Jadi yang benarnya adalah zakatul mal saja. Zakat mal, seseorang tadi punya harta, punya usaha, mungkin dia punya bengkel, punya apa saja, di akhir bulan dilihat oleh dia tabungannya berapa, di akhir tahun dilihat oleh dia berapa tabungannya, ya apa mungkin dia punya juga kebun-kebun kecil di sekitar rumahnya. Nah, maka hartanya yang tersimpan di rekening atau yang tersimpan, yang tersisa di akhir tahun sampai menyampai nisab, maka baru wajib dia membayarkan zakatnya. Dan itu 1 haul, itu 1 tahun lamanya, 1 kali. Nah, ini berbeda ya dari sisi zakat profesi, justru bukan 1 kali dalam setahun, 12 kali dalam setahun jadinya. Nah, kemudian kalau diambil itu sebagai ta'jiluz zakat juga tidak bisa, karena harus terpenuhi syaratnya
orang-orang yang memungkinkan di akhir tahun dia memiliki kelebihan hasilnya dalam prediksi, baru dia wajib zakat. Boleh dia mengatakan ta'jil, lebih dahulu membayarkan zakatnya. Baik, ini sedikit. Jadi kalau belum sampai haul ya dan tidak sampai 1 nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Dan adapun milik pribadi tadi juga kita sudah jelaskan, kalau tidak milik pribadi ya tidak menjadi wajib zakat. Baik. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, la zakata fi malin ya hatta yahulu alaihi hatta la zakata fi malin hatta yahulu alaihi haul, ya. Kama qala SAW, tidaklah ada zakat dan harta yang belum sampai 1 tahun. Baik. Kemudian kalau anak-anak wajib zakat enggak? Kalau dia punya harta. Seorang anak punya harta, bapaknya pengusaha lalu meninggal, dia punya harta banyak, peninggalan di orang tuanya, dapat warisan, kena zakat. Karena tidak ada syarat wajib zakat, harus balik. Orang kaya wajib zakat enggak? Sahih, dia wajib zakat. Karena tidak ada dan kewajib zakat itu syarat harus dia berakal atau harus dia sudah balik. Nah, ini di antara hal yang harus diperhatikan. Baik, kemudian demikian pula seseorang umpamanya yang dia sudah wajib berzakat, namun belum dikeluarkannya, lalu dia meninggal, maka ahli warisnya wajib menunaikan zakat orang tuanya jika orang tuanya yang meninggal. Jadi seorang yang sudah wajib baginya zakat, kemudian belum sempat dia bayar zakat, kemudian dia meninggal, maka zakatnya harus dikeluarkan daripada harta warisan tersebut. Nah, ini di antara hal-hal yang berkenaan yang ingin kita jelaskan. Kemudian apa saja harta-harta zakat? Nah, harta zakat. Harta zakat itu ada di antaranya adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Yang tujuannya untuk diternak. Ternak kambing, onta, sapi, kerbau, yang nanti penjelasannya secara rinci ada di hukum fikih. Ya, kalau umpamanya onta sudah sampai 5 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau sapi 30 ekor kambing 30 ekor sapi baru dikeluarkan zakatnya. Ada ketentuan, kemudian kambing dari 40 sampai 120 dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah, itu penjelasan rinci nanti itu adanya di di kitab fikih. Tapi kita ini menggambarkan harta-harta wajib dizakatkan. Mana tahu ada di antara talibah amar as-solihah atau para serta kita hari ini memiliki ternak, ya. Terus gimana Ustaz? Ada orang sekarang ayam Ustaz. Ada zakat ayam enggak Ustaz? Nah, gimana? Ada orang peternak ayam Ustaz. Gimana? Dia zakat ayam ada enggak? Enggak ada zakat ayam. Terus gimana solusinya? Yang ada zakatul mal nanti. Ya, itu dimasukkan ke zakat tijarah dia atau zakatul mal dia. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Nah, kalau dia punya kuda, dia punya onta, tapi digunakan untuk mengangkat. Dia punya sapi lah. Tapi sapinya sapi perah, diambil susunya. Ini dizakatkan apanya? Sapinya juga tidak, adalah hasilnya, ya, bukan sapinya yang dizakatkan itu. Karena sapinya bukan untuk diternak. Nah, gitu pula kambing. Kalau kambing itu tujuannya adalah yang diambil adalah susunya. Nah, ini perlu banyak rincian, ya. Itu diantara yang harus diperhatikan. Jadi bahimatul an'am, binatang ternak. Ayam tadi kita sebutkan ada zakat ayam enggak? Ada. Dia zakatnya masuk kepada zakat imam zakat tijarah atau zakatul mal nanti. Ya. Kemudian hal-hal yang dikeluarkan bumi apa saja? Buah-buahan, kalhububi, wasimar, biji-bijian. Nah, biji-bijian dan buah-buahan, kemudian juga ma'adin, hasil tambang, ya, kemudian juga arikas atau harta temuan tersimpan di bumi, ya. Kemudian juga itu diantara yang ada di bumi. Nah, kalau biji-bijian 2 syaratnya. Yang pertama adalah dia itu adalah harus dia itu berbentuk biji-bijian yang bisa ditimbang, yukalu wa yudakhar, bisa disimpan masa lama. Nah, itu di antara biji-bijian definisi yang dikeluarkan seperti gandum, beras, ya, jagung. Nah, itu bahan pokok. Artinya ini bahan pokok yang bisa bentuk biji-bijian yang bisa disimpan tahan lama.
bisa ditimbang mentah lama. Itu definisi daripada biji-bijian ataupun tumbuhan zakat pertanian yang disebutkan oleh para ulama. Ya, nah disebutkan dalam hadis-hadis banyak atau buah-buahan tadi. Nah, jadi kalau itu bagaimana kalau orang petani cabai, Ustaz? Nah, cabai kan nggak ada zakatnya, Ustaz. Gimana? Itu masuk kepada zakat tijaro atau zakatul mal. Nanti dimasukkan ke zakat tijaro atau zakat mal nanti masuknya di sana. Sama dengan apa tadi? Sama dengan Bahitul An'am tadi, ya. Di syaratnya adalah binatang yang diternak yang berkembang biak, tujuannya untuk diternak dan berkembang biak dan digembalakan. Tapi kalau dia bukan saimah, maka tidak ada zakatnya. Bukan dia digembalakan, tapi untuk umpamanya disewakan. Dia punya onta untuk disewakan sebagai pembawa. Kalau dulu alat transportasi kan bisa saja onta untuk bawa bahan dagangan. Itu tidak zakat onta yang dikeluarkan, tapi zakat upahnya nanti. Nah, sama dengan orang zakat mobil ada enggak? Zakat mobil enggak ada kalau untuk dipakai sendiri. Tapi kalau dia punya rental, punya mobil ada 10 direntalkan, apa dizakatkan? Dan dizakatkan bukan mobilnya, tapi adalah zakatul mal nantinya, ya, yang diambil dari kumpulan dari hasil dari sewaan mobilnya. Begitu juga rumah. Kalau rumah yang dipakai sendiri tidak ada zakatnya, tapi kalau dia punya kontrakan, maka hasil dari kontrakannya itu. Nah, tahu juga nih, merasa hasil di antara tolibah sama solihah ada yang punya kontrakan banyak, ya, maka yang dibayarkan zakatnya adalah hasil dari kontrakannya. Tidak rumah kontrakannya yang dizakatkan, zakat satu kamar setiap tahun, enggak demikian, ya. Baik, ini makanya hal-hal yang kontemporer, banyak hal yang harus diketahui tentang zakat ini. Nah, perlu dipelajari. Jangan sampai harta kita terkotori gara-gara kita tidak tahu tentang hukum tentang zakat ini. Sehingga kita makan haknya orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik. Kemudian, ya, di antara hal yang kurangkan zakat lagi adalah an-naqdaini. Zakat an-naqdain atau emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak. Nah, kalau emas dan peraknya tujuannya untuk disimpan, itu tidak ada khilaf para ulama sebagai investasi disimpan zakat. Nah, tidak ada perbedaannya itu para ulama. Ada gangguan ini ya, gangguan sinyal. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi adalah yang sepakat para ulama adalah tentang zakat simpanan emasnya, apakah disimpan di rumah atau simpan di bank atau di mana dia nyimpan emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau dia penjual emas, tak? Penjual emas zakatnya gimana? Dia tidak mengeluarkan zakat emas di situ, dia menjualkan zakat tijarohnya nanti. Karena emas di situ bukan untuk dijual, bukan untuk disimpan oleh dia sebagai investasi, nanti dijual kalau sudah mahal harganya, tapi dia adalah memang jual beli emas setiap hari. Maka zakat penjual emas bukan zakat emas yang dikeluarkannya, tapi adalah zakat tijaro. Demikian pula yang penjual perak. Tapi kalau disimpan baik di rumah atau di bank sampai nisabnya, sampai haulnya 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Yang khilaf para ulama adalah emas atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Jumhur ulama, ya, para imamatul arba'ah itu mengatakan tidak wajib zakat pada emas yang tujuannya untuk dipakai. Tetapi walaupun untuk dipakai tadi ukurannya tentu yang normal. Ya, kadang-kadang kan sebagian akhwat-akhwat yang kaya dia punya ada emas 3 kilogram, ada kalung yang sekian macam, bisa 1 kilo umpamanya kan, atau apa namanya gelang sekian macam, ada 1 kilo. Ini sudah tidak normal ini. Lebih dari ketentuannya dipakai biasa. Karena sudah masuk kepada model, ada bagian gitu, nah ini berhulu. Dan lebih selamatnya harta seperti itu adalah dizakatkan. Dizakatkan. Tapi kalau tujuannya itu untuk dipakai perhiasan, ya, dan tidak berlebihan ukurannya, ya, karena juga ada juga yang digunakan untuk sebagai samping perhiasan, juga sebagai investasi. Sebagian ada yang melakukan demikian. Jika hal itu digunakan seperti itu, ada 2 faedah tadi.
maka wajiblah dikeluarkan zakatnya agar lebih aman. Ya, kecuali yang dipakainya itu untuk dipakai ya ya belikan anaknya perempuannya emas juga, dan kemudian kalau dikumpulkan semua mungkin sampai 1 nisabnya. Tapi tujuan untuk dipakai. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib zakat. Tapi pengarang kitab ini nanti akan kita bahas. Majelis salam beliau lebih mengatakan diutamakan untuk dibayar zakatnya. Nah, baik. Kemudian yang keempat adalah harta zakat adalah yaitu bahan perdagangan atau zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini yang keempat. Jadi yang pertama tadi bahamatul an'am, binatang ternak. Yang kedua adalah pertanian, ya. Kemudian pertanian maksud di sini adalah bukan zakat pertanian, zakat buah-buahan dan biji-bijian. Nah, itu. Karena kalau pertanian pokoknya bagaimana kalau orang punya kebun sawit 100 hektar, Ustaz? Gimana zakatnya? Itu tidak zakat sawit namanya, tapi zakat disebut adalah zakat nanti dikeluarkan sebentuk zakat harta, ya, zakat harta dikeluarkan atau zakatnya dalam bentuk zakat tijarah karena dia digunakan untuk berjual beli. Baik. Kita tidak merinci di sini. Yang kelima, harta zakat. Nah, ini zakat jenis zakat. Yang lain adalah zakat fitrah. Nah, ini jelas diwajibkan pada setiap pribadi muslim yang hidup, yang kecil, yang besar, ya, laki dan perempuan, ya. Itu diwajibkan mereka, fakir miskin sekalipun, kecuali dia tidak memiliki makanan pada hari Lebaran, baru dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Baik, itu 5 dari bentuk-bentuk yang amwal zakat, hal-hal yang berkenaan harta yang dizakatkan dalam maksud definisi fuqaha di sini adalah yang 4. Itu pertama binatang ternak, kemudian biji-bijian dan buah-buahan, kemudian yang ketiga adalah emas dan perak, yang keempat adalah zakat perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu berapa hal yang dapat kita sebutkan di sini, ya. Nah, kemudian setelah itu ingin kita jelaskan, ya, hukum sedikit memakai perhiasan emas. Jumhur ulama salaf membolehkan wanita memakai perhiasan emas, hanya tidak boleh bagi laki-laki. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, wahillal dhahabu wal hariru li inathi ummati. Dihalalkannya menggunakan emas, perhiasan emas dan perhiasan sutra bagi wanita dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan atas laki-laki. Laki-laki nggak boleh memakai emas, tidak boleh juga memakai sutra. Nah, cuman ada pengecualian oleh sebagian ulama jika adalah sebagai obat penyambung hidung, karena dalam sebuah hadis ada sahabat mengambil hidungnya yang cedera di dalam jihad atau dalam sebuah kejadian, maka dia menyambung hidungnya dengan perak terus menimbulkan bau, dan akhirnya dibolehkan ambil dari emas. Kemudian juga diharamkan menjadikan emas sebagai perhiasan, ya, atau makan di tempat menggunakan emas sebagai alat-alat rumah tangga, gelas emas atau piring emas, haram makan di atas hal itu, tidak boleh. Ya, termasuk juga para ulama mengatakan menggunakan sebagaimana ada model terakhir ini, ada yang viral, mobil dibuat dari emas, saking ini ini termasuk hal yang diharamkan dalam agama, kata para ulama, karena di dalamnya ada al-faqar wa tabdzir, ya, mengakuan hal-hal yang tidak penting dan mubazir dan menghinakan apa yang dimuliakan Allah SWT, harta ini seakan-akan tidak ada nilainya, lalu dibuat untuk hal-hal yang sepele-sepele, ya, jadi permainan kebanggaan sama manusia. Nah. Kemudian juga semua ulama tidak membolehkan mencela atau menggunakan pena dari emas dan sebagainya, karena akan menimbulkan sifat yang tidak baik bagi penggunanya, ada nilai kesombongan dan juga menyia-nyiakan harta. Bagian dari bentuk menyia-nyiakan harta. Baik. Kemudian setelah itu kita bicarakan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibin wa fi sabilillah. Nah, ini wabnas sabil, ya. Nah, jadi ada 8. Yang pertama,
orang fakir. Kedua, orang miskin. Yang ketiga adalah orang yang mengurus zakat tersebut. Wal amilina 'alaiha, bila mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Nah, atau pemerintah boleh mengambil sebagian dari harta zakat seper-8 itu untuk gajinya para pemungut zakat. Nah, jadi kalau dia sudah dapat gaji pemerintah, maka dia tidak boleh lagi ngambil dari harta zakat. Wa amil 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, nah, orang-orang yang lunakkan hatinya agar condong kepada Islam, baik yang baru masuk Islam maupun yang diharapkan kemungkinan besar dia untuk masuk Islam. Riqab ini adalah membebaskan budak atau budak yang ingin membebaskan dirinya dari majikannya dan dia punya hutang kepada majikannya dan dia harus membayar umpamanya dengan sejumlah harta, maka dia wajib dia boleh diberikan kepada mereka untuk membebaskan dirinya zakat. Nah, termasuk juga demikian juga wal gharimin, orang yang berhutang. Wal gharimin ini dibagi dua oleh para ulama adalah al-gharim lil islah. Ada orang dulu, umpamanya kalau dahulu itu biasa demi untuk mendamaikan antara kabilah, antara keluarga, antara personal dengan personal, disolusikan oleh dia membayar hutangnya, dia menanggung umpamanya seseorang demi untuk berdamainya. Nah, dia berhutang karena melakukan sebuah perdamaian, melakukan sebuah kebaikan, ya, maka itu orang tersebut boleh diberikan zakat untuk melunasi hutangnya. Atau hutang untuk pribadinya sendiri, ya, usaha gagal dan usahanya, maka orang tersebut boleh mendapatkan bagian dari zakat, ya, zakat mal. Kemudian fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah, ini juga ada rinciannya oleh para ulama apabila pasukan tersebut belum mendapat gaji khusus dari penguasa atau pemerintah. Kemudian wabnis sabil, atau juga tadi dijelaskan boleh pemerintah mengambil jika kas negaranya kurang, mengambil dari harta zakat untuk biaya gaji para mujahidinnya. Terakhir adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Walaupun mungkin dia di kampungnya atau dia di negeri dia orang kaya, tapi ketika dia ibnu sabil, kehabisan bekal, maka dia berhak untuk diberikan zakat atau mendapatkan zakat demi untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, itu diantara hal-hal yang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tentu ada lagi penjelasan, kalau seorang boleh memberikan zakatnya kepada satu orang saja, boleh saja. Ya, kalau dia umpamanya zakatnya hanya sekitar 5 juta, kemudian ada orang berhutang juga, gharim dia 5 juta, ya udah dikasih boleh saja. Atau apakah harus dibagi kepada 8? Nah, sebagian ulama ada mengatakan kalau bisa harta zakatnya dibagi pada 8 jenis tersebut. Tetapi wallahu alam, yang lebih rajih adalah boleh saja diberikan pada salah satu dari jenis ini, fuqara semua yang dibagi atau fakir miskin semua yang dibagi. Baik. Para ulama menyebutkan juga mana yang lebih dahulukan sesuai tertib yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, al-fuqara, kemudian al-masakin. Nah, itu yang utama. Karena al-fuqara kata para ulama jelaskan adalah orang yang memang tidak punya mata pencarian dalam kehidupan dan tidak memiliki kecukupan dalam kebutuhannya. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Ya. Adapun orang fakir miskin, miskin bukan fakir ya, beda antara fakir miskin. Miskin adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Itu di antara perbedaan fakir dan miskin di dalam para ulama. Fakir adalah orang tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan orang miskin orang memiliki pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi untuk keperluannya setiap hari. Nah, itu beberapa penjelasan. Kemudian siapa yang tidak boleh diberi zakat? Tidak boleh memberi zakat kepada orang tua kita, kakek kita. Ya, tidak boleh. Atau kepada turunan kita, anak kita nggak boleh diberi zakat. Ya, nggak boleh diberikan zakat kepada anak-anak kita. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh? Ya, Banu Hashim. Nah, kalau keluarga Nabi SAW tidak boleh menerima zakat. Nah, kemudian yang tidak boleh juga adalah istri diberi zakat oleh suami, nggak boleh. Tapi sebaliknya boleh. Ya, sebaliknya boleh. Kalau istrinya kaya, suaminya susah hidupnya menjadi fakir miskin, ya para ulama membolehkan seorang istri memberikan zakat kepada suaminya.
Tetapi seorang suami tidak boleh memberikan zakat. Kenapa? Karena ulama memberikan kaidah orang-orang yang dalam tanggungannya secara wajib, maka dia tidak boleh menerima zakat dari dia. Tapi kalau dia adalah tanggung secara tahu, bantuan, dia punya anak bibi, dia punya anak pamannya yang fakir miskin, maka dia dibolehkan untuk membantunya. Bahkan dianjurkan karena itu bagian dari menjalin hubungan silaturahim sama karib kerabat. Baik. Nah, itulah bagian-bagian yang dapat kita jelaskan ini berkenaan dengan zakat ini ya. Baik. Kemudian nanti bagian keduanya adalah tentang sedekah mustahabbah, yaitu kalau menunggu harta cukup berzakat dulu kita untuk berinfak, tidak, banyak peluang ya untuk berzakat, untuk berbuat baik walaupun belum sampai hartanya mencapai nisab zakat, belum sampai haul, tapi ada peluang-peluang lain yang luas amalannya dan pahala yang sangat besar adalah seperti wakaf jariyah, sedekah, ya, hadiah, wasiat bil khair, ya, kemudian juga hibah. Nah, itu perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam dan banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan untuk kita menginfakkan sebagian rezeki kita. Bahkan setiap paginya malaikat turun ke atas Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang berinfak. Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak, yaitu ganti hartanya. Ya, tentu kemudian yang satu lagi mendoakan Allah mumsikan talafa. Orang yang mana hartanya tidak berinfak, hancurkanlah hartanya. Itu malaikat mendoakan orang-orang yang selalu berinfak. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan sedekah. Mungkin pada kali yang lain akan kita bahas. Baik. Sekarang kita mencoba melihat penjelasan penulis kitab ini, Kitabul Mar'ah ini, beliau menjelaskan ini ya. Baik. Kata ayyatuhal mar'ah, wahai para wanita, zakana indaki amwalun, engkau miliki harta. Ya, harta yang banyak. Fa akhrijiz zakah, maka bayarlah zakatnya. Li'annaha rukun min arkanil Islam, karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Wa tanabbahi lima yali. Perhatikanlah hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, idza kana indaki huli. Nah, ini yang terutama kenapa beliau bicarakan pasal perhiasan, emas perhiasan? Karena wanita itu paling banyak dari sisi ini biasanya hartanya, gitu kan? Nah, apabila engkau memiliki perhiasan emas dari emas atau perak, ya, dan sudah sampai satu nisab. Nah, nisab zahab adalah 85 gram. Ya. Baik yang engkau pakai, ya, talbisin hadzal zahab wal fiddah, baik engkau pakai gunakan sebagai perhiasan atau tidak engkau pakai. Fa akhrij zakatahu kulla sanatin. Hendaklah engkau bayarkan zakatnya setiap tahun. Nah, kita jelaskan tadi ada khilaf para ulama di sini, ya, jumhur ulama mengatakan zakat yang tujuan emas perak yang tujuan untuk sebagai pilihan dipakai, ya, itu tidak wajib zakat. Tapi boleh nggak dizakatkan? Ulama jelas membolehkan, tidak haram. Bolehkan, cuman kewajiban nggak? Nah, ini yang khilaf saja. Tapi kalau utamanya demi lebih selamat hartanya, bersih hartanya, dia zakatkan, itu afdal. Ya, itu nggak ada khilaf para ulama. Yang khilaf tentang diwajibkan. Baik. Kemudian illa idza kana naqasa'an anin nisab, kecuali harta itu tidak sampai satu nisab, fala zakat fihi. Jadi emas yang dijadikan piasu itu sampai satu nisab, mungkin 80 gram saja, maka tidak ada zakat dalamnya. Membayar zakat perhiasan, kata beliau, wal qaulus sahih. Nah, beliau lebih mengatakan ketika disebut wal qaulus sahih, berarti ada pendapat yang menyelisih pendapat ini. Nah, jadi itulah pendapat yang benar, kata beliau, berdasarkan hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ya, bahwa ada dua orang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Di tangan salah seorang dari keduanya ada dua gelang dari emas. Maka Rasulullah SAW berkata kepada keduanya, "Atu addi ya, wa fi aidihima, oh afwan, wa fi aidihima, di tangan mereka berdua ada gelang emas, masing-masing pakai gelang emas, gitu ya, 2 buah, jadi masing-masing punya gelang emas." Lalu Rasulullah berkata kepada wanita ini, "Apakah kalian berdua membayarkan zakatnya ini?" Qala ta'ala, keduanya menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Qala faqala lahuma Rasulullah SAW,
Maka Rasulullah berkata kepada keduanya, atuhibbani an tusawwirakuma Allahu bisuraini min narin. Apakah kalian berdua ya menerima kalau seandainya Allah memberikan 2 gelang dari api neraka kepada kalian? Apakah kalian suka seandainya Allah memberikan 2 gelang dari api neraka kepada kalian? Maka kedua menjawab, tidak ya, tentu tidak ya, jawab tidak. Qala fa atiya zakatahu. Maka hendaklah kalian bayar zakatnya, bayarkan zakatnya. Nah, ini dalil di antara yang sebutkan para ulama yang merojikan pendapat adanya zakat pada emas yang dijadikan sebagai perhiasan. Baik. Yang kedua adalah kata beliau di sini, ya, akhri zakat al-fitr. Nah, ini kalau yang pertama tadi kan zakat perhiasan, kalau sekarang pindah kepada yang kedua, membayar zakat fitrah an-nafsiki untuk bayar zakat fitrah tentang dirinya, terhadap dirinya sendiri, wanita itu. Idza kana indaki ma yakfi li ikhrajiha. Jika engkau memiliki hal yang mampu mencukupi untuk membayar zakat fitrah tersebut. Nah, ini tadi kita sebutkan. Yang pertama beliau hanya menyinggung masalah zakat harta. Tadi sudah kita jelaskan. Biasa saja wanita-wanita banyak yang punya harta, baik sebagai pedagang, pebisnis, ya, atau bagi peternak mungkin, dan seterusnya, ya. Maka tadi kita jelaskan secara umum hal-hal yang berkenaan dengan zakat. Nah, baik. Tapi mu'alif di sini lebih fokus kepada masalah zakat emas dan perak yang menjadi perhiasan. Baik. Yang kedua kata beliau tentang membayar zakat fitrah. Ini dia zakat fitrah yang harus dibayar oleh seorang wanita terhadap dirinya sendiri, ya. Karena kata beliau li'anna sahih, nah berarti juga khilaf di sini, ya. Pendapat yang benar kata beliau adalah bahwa zakat fitrah itu wajib atas wanita dari hartanya sendiri. Dan juga terhadap anak-anak yang mempunyai harta juga dari hartanya sendiri. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Farad Rasulullah SAW zakat al-fitr." Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, yaitu 1 sa' daripada tamar atau 1 sa' daripada syair, ya. Wa 'alal 'abdi wal hurri, yaitu baik dia sebagai seorang hamba atau orang merdeka, wa dzakari wal unsa, baik dia laki-laki dan perempuan, was-shaghir wal kabir, baik dia anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Jadi di sini syaratnya adalah muslim. Maka zakat fitrah wajib atas setiap jiwa kaum muslimin, baik anak-anak maupun dewasa, kaya maupun miskin, merdeka atau budak, wanita maupun laki-laki. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nah, di antara syaratnya juga zakat fitrah itu dibayarkan sebelum selesai orang melaksanakan salat Idul Fitri. Baik, ini pengetahuan umum yang beliau jelaskan kepada para wanita di sini. Maka beliau menjelaskan yang kedua adalah bahwa zakat fitrah itu lebih aula dan lebih sahihnya disebut para ulama dikeluarkan dari harta dia sendiri oleh seorang wanita tersebut. Nah, itu. Tetapi para ulama juga menjelaskan yang wajib membayarkan zakat fitrah itu adalah orang yang lebih utama jika wanita itu tidak memiliki kemampuan adalah suaminya atau walinya, demikian pula anak-anak. Baik. Yang ketiga, nah ini beliau sedikit memberikan solusi tentang wajib membayar zakat emas perhiasan apabila sudah lewat waktu-waktu dulu lama, nggak pernah dibayar. Sekarang dia ingin bayar. Idza kana qad madha alaiki awamun, apabila telah engkau melewati bertahun-tahun, walam tukhruji zakat al-huli, az-zahab wa fiddah, ini. Dan engkau tidak pernah membayarkan zakat perhiasanmu, ya, baik emas atau perak, dan qad aftaki, karena engkau mendapatkan fatwa sebelumnya dari sebagian masyayikh tentang tidak wajibnya mengeluarkan zakat dalam emas perhiasan. Nah, kalau engkau berdasarkan itu, berdasarkan memilih pendapat tidak wajibnya membayar zakat bagi emas perhiasan, berdasarkan fatwa ulama sebelumnya berapa tahun engkau demikian tidak membayar zakatnya, fama madha la yalhaquki fihi syai'un. Nah, hal itu tidak ada yang mewajibkan engkau untuk membayarkannya lagi karena sudah berlalu dan engkau juga mengambil pendapat para ulama. Jadi kata beliau, fama madha la yalhaqu, yang berlalu tidak lagi diwajibkan atasmu untuk sesuatu pun untuk dibayar. Walakin
akhrijiz zakata mustaqim. Tapi beliau mengatakan untuk masa akan datang hendaklah engkau bayarkan zakat dari harta perhiasan atau emas perhiasan tersebut. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, ada khilaf para ulama di situ. Baik. Li'ani wallahi akhafu alaikil itsm. Kata beliau, saya mencemaskan atas engkau, yaitu melakukan atasmu dosa. Wali'anal mala innama huwa syai'un ya zahibun wal akhiratu hiya khairun wa abqa. Karena harta itu adalah sesuatu yang akan pergi. Adapun akhirat adalah yang lebih baik dan akan kekal, kata beliau. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian lebih mengutamakan kesenangan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini bagi seseorang yang memandang tentang hari akhirat, tidak ada yang berat bagi dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mengeluarkan zakat dari hartanya. Baik. Yang keempat, nah ini beliau menganjurkan huthi ummaki wa ukhtaki. Nah, anda juga beri dorongan kepada ibumu dan saudara-saudarimu, wazamilati dan teman-temanmu dan lain sebagainya untuk membayarkan zakat perhiasan mereka. Untuk membayarkan zakat perhiasan mereka, kata beliau. Nah, jadi doronglah ibumu, saudarimu dan teman-teman perempuanmu yang lainnya ya untuk membayarkan zakat dari perhiasan mereka. Ya, jika itu terbuat dari emas dan perak. Wa dzakirihinna bi hadis imra'ataini. Ingatkan kepada mereka, bacakan kepada mereka dengan dua hadis dua orang wanita yang telah disebutkan sebelumnya. Wa bayyani lahunna anal wajib alaihinna al-amala anal wajib alaihinna ini al-amal bihadzal hadis. Jelaskan kepada mereka wanita-wanita tersebut, ya, ibumu, saudarimu, teman-teman wanitamu, bahwa mereka wajib melaksanakan kandungan hadis yang tersebut, yang tadi hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang wanita yang datang kepada beliau, apakah kalian membayarkan zakat dua gelang ini? Ini menunjukkan gelang itu pada dipakai. Ini hadisnya yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajib membayar zakat bagi emas yang dijadikan sebagai perhiasan atau perak sebagai perhiasan. Namun kedudukan hadisnya secara sahih, ya, ulama berkhilaf tentang kesahihannya, tetapi yang rajih hadisnya adalah hasan sebenarnya, ya, berkhilaf para ulama antara riwayat Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddihi. Dan secara umum hadisin lebih banyak hukum hadis riwayat Amr bin Syu'aib dari bapak dan kakeknya ini, itu suatu keistimewaan, ya, anak merupakan dari bapaknya, bapaknya merupakan dari kakeknya. Hadis ini hadis mustasil sila dengan sesuatu yang diantaranya disebut namanya lataiful asnad, lataiful isnad. Baik. Dewa wanita ini ditanya Rasulullah SAW, ya, padahal jelas itu dua perhiasan yang dipakai gelang. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada keduanya agar keduanya membayarkan zakat dua gelang yang mereka pakai tersebut. Baik, berikutnya, ya, jadi di samping nasihat untuk para wanita dan juga anda wanita itu berikan nasihat juga kepada wanita-wanita lain, baik ibunya, saudarinya, ataupun teman-temannya. Baik. Yang kelima adalah i'mali anil huli. I'lami. Yang kelima kata beliau, ketahuilah bahwa semuanya perhiasan dari selain emas dan perak, yaitu perhiasan apapun, aksesorat, jadi subang ataupun gelang ataupun anting, ya, anting, gelang, itu kalung dan sebagainya, au minal khusus, ya, yang tidak terbuat dari emas dan perak, itu dari batu dan lainnya, almas, ya, jenis-jenis lain dan lain demikiannya, mimma laysa dzahaban, yang tidak emas dan tidak perak, maka tidak ada zakat dalamnya. Maka tidak ada zakat pada perhiasan yang bukan terbuat daripada emas dan perak. Yang keenam kata beliau, ya, ini syaraiti zahaban au fiddatan wa laysa mu'addan lil lubsi wa innama lil bai'. Nah, beliau ingin menjelaskan ini. Bila kalian membeli emas atau perak bukan untuk dipakai, bukan untuk sebagai perhiasan, ya, tetapi tujuannya lah untuk dijual, untuk jual. Fahadha yakun litijarah. Maka ini berarti emasnya untuk diperdagangkan. Maka di dalam hal ini semua ulama wajib untuk mengatakan mengeluarkan zakatnya. Tadi yang kita bedakan
zakat emas dan perak yang menjadi perhiasan dan yang tidak menjadi perhiasan. Tapi untuk di bisnis, untuk investasi disimpan. Maka yang khilaf hanya masalah kalau emas itu dipakai untuk sebagai perhiasan, tujuannya untuk sebagai perhiasan bagi wanita. Tapi selain itu sepakat para ulama tentang wajibnya zakat bila tujuannya untuk disimpan dan berinvest, ya, dengan zakat dengan emas dan perak tersebut. Baik. Fahadakun litijarah, maka beliau menyebutkan ini tujuannya untuk diperdagangkan. Fafihi zakat bi'ittifaq ulama, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa inama khilaf fil huli, yang berbeda pendapat ulama adalah tentang perhiasan, ya. Adapun yang bukan perhiasan tidak khilaf para ulama tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari perak dan emas tersebut, dari emas dan perak tersebut. Baik. Kemudian beliau mentakkid lagi dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang benar pendapatnya adalah dikoreksi bahwa anas sahih wujub zakat fil huli. Itu beliau mengatakan tentang wajibnya zakat terhadap harta yang dijadikan sebagai perhiasan, yaitu emas dan perak. Baik, itulah kilasan dari pembahasan sekilas tentang al-martu waz zakat, dan sebelumnya telah kita jelaskan uraikan secara umum dan global tentang berbagai hal tentang zakat tersebut. Adapun dalam kitab ini hanya muallif memotivasi para wanita muslimah berbicara tentang perhiasan yang mereka pakai untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan? Bismillah, bagaimana perhitungan zakat dan waktu membayarnya yang tepat jika sebulan gajinya sudah mencapai nisab, Ustaz? Sebulan gaji sudah mencapai nisab, tetap saja ditunggu sampai 1 tahun. Kecuali sudah bulan 11, bulan 12, dia punya tabungan yang sudah wajib zakat, kemudian pas di bulan 11 itu juga masuk ke 11 bulan tabungannya, masanya belum sampai haulnya, tapi dia ingin mengeluarkan zakatnya karena bulan Ramadan. Maka ini yang namanya disebutkan ta'jiluz zakat. Mendahulukan zakat sebelum sempurna haulnya, itu dibolehkan. Baik. Tapi kalau masih jauh haulnya, para ulama mengatakan tidak dianjurkan demikian, karena boleh jadi dia membutuhkan uang tersebut sebelum sampai 12 bulan. Baik. Itu diantaranya. Jadi dibayar zakatnya harta kita itu. Wan, ini kenapa kok putus? Ya. Jadi harta yang umpamanya setiap bulan dia punya 500 juta umpamanya gajinya, ya kan. Nah, nanti setelah bulan 11 atau bulan 10 kebetulan bulan Ramadan umpamanya ada momen yang sangat penting umpamanya dia ingin bayarkan zakatnya, boleh saja. Ada musibah, ada dan dia ingin menyalurkan zakatnya, nah, itu boleh. Itu takjiluz zakat yang pada waktu-waktu sudah mendekati pelunasan zakatnya. Ini bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang tua bicara, demi anakku apapun akan kulakukan, apakah termasuk bersumpah dengan selain nama Allah? Ya, termasuk bersumpah dengan selain Allah. Dan ini termasuk syirkun asghar, perbuatan syirik yang kecil, bersumpah dengan manusia, dengan makhluk, demi anakku, ya. Tapi ada tujuannya bukan untuk sumpah sebetulnya. Nah, ini la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Walakin aqadtum bi ayati la yu'akhidhukumullahu bi aymanikum la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ya. Allah tidak memberikan dosa, ya. Tidak menjadikan kalian berdosa kalau tujuannya bukan untuk bersumpah hal seperti itu. Baik. Yang ke pertanyaan izin bertanya, apakah perbedaan zakat fitrah dan zakat mal yang keluaran setiap tahunnya? Zakat fitrah ada penyebabnya, bulan Ramadan. Dan ada waktu tertentu, ada ukuran tertentu, dan semua laksana kaum muslimin. Ya, tidak ada nisabnya.
tidak ada haulnya, ya. Tapi dia adalah wajib atas setiap pribadi muslim dan ada sebabnya sudah selesai setelah Ramadan mau melaksanakan Idul Fitri, yaitu di akhir bulan Ramadan. Itu waktunya. Nah, kalau dia bayar setelah sholat Idul Fitri saja sudah sangat sah, ya. Dan juga sebagian ulama mengatakan tidak sah juga kalau dibayarkan pada awal-awal Ramadan. Maka ulama membuatkan waktunya adalah 4 dan 3 hari sampai 3 hari, 2 hari, ya, sebelum Idul Fitri. Baik. Untuk prioritas zakat, siapakah yang utama untuk kita berikan dahulu? Saat ini juga banyak penyalur zakat online. Lebih kita zakat di sekitar atau online saja. Pertama yang harus diberikan adalah, nah ini nanti akan berhubungan dengan keutamaan memberikan sedekah itu ada bergantung dengan waktu, ada bergantung dengan tempat, ada bergantung dengan kondisi tertentu. Maka kita akan lebih afdal bersedekah kepada karib kerabat kita dulu. Karib kerabat kita yang bukan kewajiban kita untuk menafkahinya tadi. Nah, itu lebih utama ya untuk kita bantu karib kerabat kita. Yang kedua adalah orang yang tinggal fakir miskin di sekitar kita, itu diutamakan. Ya, orang yang tinggal di sekitar kita, di fakir miskin, di RT kita, di RW kita, kemudian di kelurahan kita, itu lebih utama untuk kita bantu sebelum menyalurkan kepada yang lainnya. Ya, itu lebih utama. Jadi karib kerabat, mungkin karib kerabat kita jauh tinggal dari kita, itu lebih utama juga kita bantu. Dan kemudian adalah para tetangga dan orang-orang yang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Itu utamanya demikian. Maka ulama memberikan, mengambilkan faedah dari hadis Muaz bin Jabal, ya, فإنهم أتوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Ya, kalau mereka sudah mengikuti seruanmu, ya bersyahadat, melaksanakan sholat, kemudian setelah itu beritahulah mereka, Allah mewajibkan mereka untuk bayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir miskin, ya, orang fakir miskin. Jadi oleh sebab itu zakat para ulama mengatakan diutamakan ahlul balad, diutamakan dulu warga negaranya, diutamakan dulu warga sekitarnya, baru boleh dibagikan ke tempat yang lain jika sekitar juga sudah dibagi. Nah, ada dua tadi kita sebutkan. Pertama adalah karib kerabat kita, yang kedua adalah masyarakat di sekitar kita yang melihat kita pulang pergi naik mobil dan macam melihat aktivitas kita, maka akan lebih utama adalah tetangga-tetangga kita, baik tetangga dalam ukuran RT RW ataupun kelurahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bila seorang memiliki sejumlah emas dan harta lain, apakah perhitungan nisabnya digabung atau dipisah? Kalau dipisah, bila memiliki tanah, nisabnya dikiaskan dengan apa, Ustaz? Taib. Tanah kalau tujuannya untuk dibisniskan, maka setelah dia jual, nanti dia zakatkan setelah 1 tahun hartanya tersebut. Ya, jadi masuk ke dalam harta zakat tijaro dia. Ya, zakat tijaro. Kalau tujuannya tanah itu untuk dibisniskan, jual beli tanah, ya, diinvestasikan, maka zakatnya zakatul mal namanya. Baik. Tadi sudah kita jelaskan juga, kalau dia punya sekian kontrakan, maka dari zakat harta, upah ataupun sewa dari itu yang dizakatkan. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Emas tidak digabung dengan zakat yang lainnya. Dia punya emas. Ada pula juga dia punya sewaan kos-kosan. Nah, kalau emasnya tidak sampai 1 nisab, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian ketika dia lihat uang simpanannya dari hasil kos-kosan, ya sudah sampai 500 juta atau 50 juta, 60 juta, maka dia keluarkan zakatnya. Maka dia keluarkan zakatnya dari, itu namanya zakat malnya dia. Baik. Bukan zakat kos-kosan ya, tapi masuk itunya ke dalam zakat mal. Baik.
Ustadz, apabila seorang anak perempuan yang telah mendapatkan mukafaah per bulan, apakah boleh zakat fitrah dikeluarkan oleh dirinya tetap orang tuanya? Tadi dijelaskan utamanya adalah dari dirinya. Lebih utamanya dia mengeluarkan zakat dari uangnya sendiri, termasuk istri tadi. Nah, gitu. Karena dia kewajiban itu atas setiap pribadi. Kalau pribadi tidak punya, baru suaminya ataupun orang tuanya. 8. Boleh nggak seorang anak membayar zakat untuk orang tua dan adik-adiknya? Syukuran Ustadz. Tadi sudah kita jelaskan. Siapa yang tidak berhak menerima zakat tadi? Ya, bagi mungkin terlambat ya masuk kajian ya. Orang tua, ibu kandung, ya, kemudian ayah, kakek kita, nenek kita nggak boleh. Ke bawahnya anak kita, cucu kita nggak boleh diberi zakat. Tapi kalau hadiah, infak, sedekah, segala macam itu beda lagi ya. Nah, kalau zakat tidak boleh. Tapi saudara boleh. Saudara yang telah berkeluarga miskin, saudara kita boleh, ya. Saudara boleh. Baik adik maupun kakak boleh, ya. Karena dia bukan tanggung kewajiban kita untuk beri nafkah. Kemudian apakah orang tua istri boleh menerima zakat mertua suami? Gimana ini? Karena ada orang tua suami termasuk kategori miskin. Kalau menantu punya zakat, bukan zakat anak dia, menantu boleh saja memberikan kepada mertuanya. Ya, boleh kepada mertuanya. Baik. Tetapi wallahu a'lam, ya, dia tidak seperti seseorang memberikan kepada orang tuanya. Tapi adalah menantu ngasih kepada mertuanya. Akan lebih selamat, ya, tentu akan lebih baik tidak diberikan zakat agar tidak ada syubhat di situ. Tapi secara hukum agama, seorang menantu boleh saja memberikan zakat kepada mertuanya. Baik. Oh, yang ke-8 ini, bolehkah seorang anak membayarkan zakat untuk orang tua dan adik-adiknya? Syukur Ustaz. Ini masukkan zakat apa ini? Ya, mungkin maksudnya zakat fitrah ya. Boleh saja bila telah diberitahu orang tua kita atau adik-adik kita tersebut. Baik. Dalam hadis yang mana orang yang berinfak di pagi hari mendapatkan doa kebaikan dari Nabi? Apakah setiap pagi harus kita berinfak? Ya. Kata-kata harus ini apa wajib? Tidak. Tapi kan didorong kita untuk berinfak setiap hari? Iya. Berdasarkan hadis tadi. Karena setiap orang Rasulullah bahwa setiap pagi 2 orang malaikat turun ke Rasulullah SAW selalu mendoakan orang berinfak. Nah, kalau kita rutin kan biasanya nggak perlu berinfak tuh harus 10.000, ya bisa saja 1.000 setiap hari, 2.000, ya semampunya kita. Memang begitu anjurannya. Tapi kalau tidak mampu ya tidak masalah, ya karena tidak diwajibkan, ya tidak mau berinfak setiap hari juga tidak masalah. Ini hanya semacam dorongan. Yang dimaksud sini adalah orang yang mampu dan dia melihat orang membutuhkan, ya dia tidak terbetik hatinya, maka ini yang terkena doa malaikat tadi. Ya Allah, jadikanlah orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya untuk dihancurkan hartanya. Baik. Bolehkah seseorang memberikan zakat kepada saudara kandung? Tadi sudah kita jawab, boleh. Bagaimana hukum baca basmalah? Nah, ini tadi mana ini? Lewat, ada pesan masuk, lari dia. Bagaimana hukum baca basmalah dalam salat? Dijaharkan atau tidak? Ini masalah keluar dari topik kita ya. Yang dimaksud tentu dalam salat jahriyah mungkin. Jika kalau perempuan ya baca basmalah tapi tidak dikeraskan. Yang dimaksud yang dipelajari para ulama masalah dijaharkan atau tidak adalah ketika imam mengimami makmum dalam salat jahriyah. Apakah makmum mengeraskan bacaan basmalah atau tidak? Jadi salat jahriyah dalam salat berjamaah. Ya, itu yang dipahami. Nah, di sini sudah jelas ada 2 pendapat, bahkan 3 sebenarnya. Kalau Imam Malik mengatakan basmalah dalam surah Fatihah itu
tidak bagian dari surah Al-Fatihah. Maka beliau tidak menganjurkan untuk dibaca. Nah, karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan Al-Basmalah itu satu ayat, bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau Imam Malik mengatakan dia seperti basmalah pada surat-surat yang lainnya, sebagai pembuka dan pembatas antara surat dengan surat yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan dia bagian dari surah Al-Fatihah, ayat 1 dari surah Al-Fatihah. Namun kedua juga berbeda pendapat, apakah dijaharkan saat salat jahriyah, maghrib, isya, dan subuh. Nah, Imam Ahmad pendapat, Imam Syafi'i pendapat dijaharkan. Ya, Imam Ahmad pendapat disirkan. Ya, itu perbedaan para ulama. Tapi tidak ada satupun para ulama yang mengatakan menjaharkan atau mensirkan adalah bid'ah. Atau tidak ada satupun para ulama mengatakan yang menjaharkan atau mensirkan sholatnya tidak sah, tidak ada. Ya, hanya dalam masalah lebih utamanya mana yang lebih tepat dengan sunnahnya mana, itu saja. Jadi permasalahannya itu saja. Dan hal ini hal yang sifatnya furu'iyah. Tidak perlu saling menghakimi dan saling menuduh dengan tuduh paham-paham sesat yang lainnya. Sehingga diklasifikasilah ciri-ciri Wahabi adalah tidak baca basmalah dalam membaca Al-Fatihah. Itu keliru sekali, bukan tidak membaca. Beda antara tidak membaca dengan tidak menjaharkan. Nah, itu harus dibedakan. Bahkan tidak membaca pun pendapat dari salah satu imam mazhab yang 4, yaitu Imam Malik. Jadi tidak perlu menjadikan satu polemik yang harus saling menjatuhkan, saling menjelekan di antara sama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, zakat emas apakah harus dikeluarkan dalam bentuk emas atau boleh berupa uang? Ya, dikeluarkan. Ukurannya tadi berapa? Yaitu 1/10 ya dari zakat emas tersebut. Jadi ukurannya disebutkan dalam hadis dari setiap 20 miskal khumus gitu. 1/5 ya. Ya, 5%. Ya. 2,5% apa? Bukan. 2,5%. 2,5% ya dikeluarkan. Ini nanti bisa dilihat juga dari rincian yang lain dengan kita tidak membahas tadi secara rinci ya, ukuran ya. Karena kalau secara dalam nas syar'i itu dalam istilah-istilah mereka miskal, kemudian ya khumus, kemudian rubu'ul usyur, ada lagi usyur. Nah, itu bahasa-bahasa yang diterjemahkan nanti per 10. Kalau usyur per 10 berarti adalah 10%. Ya. Ada khumus adalah 5%. Rubu'ul usyur 2,5%. Baik, kemudian Ustaz, berarti kita hitung dulu pengeluaran wajib kita, sisa tabungan 12 bulan itu dihitung jika mencapai nisab baru dibayarkan sebagai zakat ya Ustaz. Begini, tidak perlu dihitung pengeluaran, berapa saja yang tersisa. Dalam tabungan, kemudian berapa hutang. Tabungan ada 600 juta. Lihat hutang kredit mobil masih belum bayar, kredit rumah atau masih ada hutang pokoknya. Dikurangi dengan hutangnya dulu. Nah, sisa dari tabungan baru kalau dicatat pengeluaran tentu nanti repot juga. Pokoknya uang yang sudah tidak terpakai dan selama 1 tahun itu yang keluarkan zakatnya. Tapi dimulai dari hitungan awal saja. Kan ada gaji yang belum sampai, kalau gaji kita Desember kan baru Desember belum sampai 1 tahun Ustaz. Diambil dari asalnya, dari pokoknya saja. Ya, tidak perlu sulit. Dan begitu cara hitungnya oleh para ulama kita. Baik. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua bahwa zakat itu dikeluarkan setiap tahun? Karena Ibu Ana memahami bahwa zakat mal cukup 1 kali saja. Ya tentu diajak kepada ustadz atau diminta pada ustadz untuk menjelaskan. Kalau anak kepada orang tua kadang-kadang kurang mapan, ya kurang pas. Kadang-kadang orang tua itu ada egoisnya sedikit untuk menerima masukan dari anaknya dan dia merasa benar dengan hal itu. Akan lebih baik siapa yang terbiasa orang tua kita itu untuk belajar agama, siapa ustadz yang lebih dipercayainya, mungkin bisa melewati ustadz tersebut untuk menjelaskan kepada orang tua kita bahwa zakat itu dikeluarkan setiap tahunnya. Baik. Bolehkah kita
bekerja di lembaga zakat yang mana tugasnya mengumpulkan dana sedekah, zakat dan wakaf. Lalu kita memperoleh gaji. Karena sekarang banyak lembaga seperti ini. Jika lembaga ini mendapat izin resmi dari pemerintah, terutama dari Kementerian Sosial dan pengumpulan jelas, ya, dan ini yang sering kita juga kritik, kadang-kadang persentase yang dipakai untuk pengelolaan zakat jauh lebih besar daripada penyalurannya kepada fakir miskin dan tujuan untuk zakat itu sendiri. Kadang-kadang menyewa ruko yang cukup mahal, ya, kemudian kendaraan operasional yang mewah. Nah, ini nggak boleh, ya, ataupun kantor yang mewah, AC segala macam. Ini harta yang harus dijaga sebaik-baiknya, sebagaimana harta anak yatim. Ya, tidak boleh kita foya-foya, kita bersenang-senang, ya, dan oleh sebab itu maksimalnya 1/8 dari harta zakat yang bisa diinfakkan, yang bisa digunakan untuk operasional zakat tersebut, termasuk gaji daripada orang-orang yang ditugaskan oleh organisasi yang mendapat izin dari pemerintah atau ditugaskan oleh pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia dipercaya oleh seorang orang kaya untuk menyalurkan zakat, maka dia nggak boleh mengambil bagian dari zakat tersebut. Karena dia bukan petugas zakat yang resmi, ya, tapi dia hanya sebagai penolong, menyampaikan, membantukan saja. Ya, contoh kami sendiri, ya, kadang-kadang bulan Ramadan ada para orang-orang kaya yang, Ustadz, karena tolong salurkan zakat saya, ya, ini untuk anak-anak fakir miskin yang belajar atau untuk dai-dai yang Ustadz tahu di mana-mana, maka kita salurkan. Dan tidak boleh penyalur begini mengambil walau 1 rupiah pun, nggak boleh. Dia harus memberikan laporan sekaligus juga kepada orang yang memberikan amanahnya. Jadi inilah yang harus dilakukan. Tidak boleh penyalur-penyalur yang hanya sekedar penyampaian tangan, menyampaikan informasi di mana fakir miskin yang membutuhkan, dia tidak berhak untuk mengambil. Ya, tidak berhak untuk mengambil. Kecuali dia fakir miskin sendiri, dia fakir miskin, termasuk dari bagian berhak menerima zakat, dia juga tidak boleh mengambil kecuali sesuai yang diinginkan oleh pemberi zakatnya. Kecuali orang yang memberi zakat tersebut. Oleh sebab itu, kalau pemberi zakat ingin menghargai orang-orang yang telah menyalurkan membantukan zakatnya, maka tidak diambil dari zakatnya, tapi adalah dikasih saja honor tertentu dari dari waktu yang telah dilakukan oleh dia untuk menyalurkan zakat tersebut. Ini yang perlu diketahui. Baik. Apabila kita diberi uang bulanan oleh orang tua sejumlah tertentu, apakah karena zakat karena sudah memiliki pribadi? Kalau uang ini diberi orang tuanya itu dikasih 20 juta per bulan, ya, kemudian setelah digunakan untuk keperluan kuliah dan segala macamnya, atau untuk keluarga jika itu keluarga, kemudian di akhir tahun masih tersisa, ya, umpamanya 30 juta, 40 juta, maka wajib keluarkan zakatnya. Karena itu sudah miliknya. Di keluarga saya ada kebiasaan setiap tahun menyimpan uang untuk zakat pada tahun berikutnya. Apa boleh, Ustaz? Nah, maksudnya ini bagaimana ini? Ya, menyimpan uang untuk zakat pada tahun berikutnya. Ya, kalau dia menyimpan uang kemudian dia bisa berzakat, tidak masalah juga. Yang penting dia, ya, tetap memenuhi kebutuhan dan kewajiban dia. Pertanyaannya kurang dipahami, ya, maaf. Maksud dari menyimpan uang untuk zakat ini bagaimana maksudnya? Apakah sholat taubat boleh dilakukan setiap hari, Ustaz? Baik. Sholat taubat ini barangkali adalah sholat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak ada namanya sholat taubat yang dikenal oleh para ulama. Cuma dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, apabila orang melakukan dosa kemudian sholat 2 rakaat maka Allah ampuni dosanya. Nah, ini tetapi kita dapatkan dalam praktek para sahabat, mereka tidak melakukan setiap hari, ya. Pelaksanaan para ulama juga tidak, ya. Cuman dosa-dosa yang dia lakukan adalah dosa yang sifatnya juga tidak terbiasa didosakan dan bukan dosa-dosa yang besar. Apakah zakat emas dan perak boleh dalam bentuk uang, Ustaz? Nah, iya, tadi emas dan perak dikeluarkan, dinilai, lalu dibagi. Jadi yang dibagikan tidak emasnya dibagikan. Memang itu yang dilakukan oleh ulama dalam bagian zakat.
tapi dikeluarkan dari emas sesuai dengan ukuran zakatnya, kemudian dibagikan setelah dijual emas tersebut. Ustaz, kapan waktu menyalurkan zakat mal? Waktu zakat mal itu adalah kalau sudah sampai harta kita sampai haul. Haul itu masanya 1 tahun. Nah, itu wajib disalurkan. Kalau sudah tersimpan uang itu selama 1 tahun, ya maka wajib dikeluarkan. Atau dia berdagang, mulai berdagang di bulan November, berarti tahun depan bulan Oktober dia sudah harus menghitung berapa gaji pegawainya, berapa nilai barang yang ada di gudang, semuanya dihitung semua, dikeluarkan pengeluaran semua, hutangnya dibayar atau disisihkan uang untuk bayar hutangnya, gaji pegawai semacamnya. Sudah itu dari keuntungan bersih dan modalnya juga yang ada tersimpan barang tersimpan di gudang ataupun di toko dinilai semua, dari situ dikeluarkan 2,5%. Baik. Tanah yang dimiliki bukan untuk bisnis tapi hanya untuk simpanan. Jadi bagaimana? Ya simpanan maksudnya kan itu sebagai investasi. Maka nanti kalau dijual, pokoknya dia beli tanah 1 hektar, agak di kota, terus ditunggu saja nanti pada saat ada orang nawar. Nah ini kan untuk diinvestasikan, diendapkan uangnya di situ, lalu dia bentuk tanah. Kalau sudah terjual, dia keluarkan zakatnya. Ya dalam terjual uangnya dikeluarkan itu dalam zakat mal maksudnya. Nanti uang sudah dapat itu, setelah berjalan 1 tahun, dia keluarkan zakat. Baik. Selain keluarga terdekat, lingkungan terdekat diutama ke orang tersebut, orang yang soleh yang bertakwa, agar berkah berlimpah. Ini juga disebutkan para ulama tentang hukum berikan kepada zakat kepada orang-orang yang soleh, ya diutamakan harta itu dapat membantu seseorang lebih taat kepada Allah, betul, itu jelas ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yakulu ta'amuka illa taqi, jangan sampai yang tidak makan hartamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Memang ada anjuran para ulama, namun di situ ada rincian. Ya, barangkali setelah kita kasih zakat, dia mungkin akan lebih lega, lebih bagaimana, mungkin dia akan bersyukur. Tapi memang diutamakan orang-orang fakir miskin yang rajin sholat, itu dibantu. Diutamakan daripada orang-orang yang tidak sholat. Tapi bukan berarti dilarang memberi orang yang tidak sholat selama dia muslim, ya, atau ya ini khilaf lagi para ulama tentang kafirnya orang meninggalkan sholat tidak sholat. Ya, tapi jumhur ulama fuqaha maksudnya tidak mengkafirkan. Tapi jumhur salaf ulama menyebutkan, ulama salaf lebih menganggap mereka adalah keluarga Islam meninggalkan sholat dengan secara sengaja. Intinya maka dia jika dia melakukan maksiat, masih seorang muslim, dia melakukan maksiat, dia mungkin minuman keras dan lain sebagainya, maksiat, ya dia boleh diberi zakat jika dia membutuhkan, atau anaknya ya bisa diberi, atau istrinya. Dan juga sekaligus semoga hal itu juga dapat menyentuhnya dan kembali kepada ketaatan. Bolehkah mengambil penghasilan dari Google AdSense? Jika tidak boleh, bagaimana status uang yang diberikan Google kepada channel asatiza yang terpaksa ada AdSense-nya? Wallahu alam, ini ditanyakan saja kepada ustaz yang lain ya. Saya tidak mengerti bagaimana proses-prosesnya seseorang mendapat dana dari Google tersebut. Wallahu alam. Jadi persilakan tanya kepada ustaz lebih mengerti masalah ini, seperti Ustaz Irwandi, apakah Ustaz Arifin Badri atau Ustaz Syafaat Darimi, beliau lebih pakar dalam masalah ilmu fikih. Apakah akan beda zakat tersebut diberikan kepada orang soleh yang bertakwa atau orang yang biasa saja ibadahnya? Yang mana lebih kita utamakan? Itu terdiri dari hal kondisi orang tadi. Kalau dia yang orang yang ini lebih membutuhkan, ya akan lebih besar pahalanya orang yang lebih membutuhkan dari situ sisinya sebetulnya. Ya, apalagi kalau dia karib kerabat kita, apalagi kalau dia adalah tetangga kita, ada sisi lain. Ya, walaupun orang soleh lebih utama dibantu karena berharap semoga Allah ya
mengabulkan doa-doa kebaikannya untuk orang yang memberikan sedekah dan infak tersebut. Demikian yang dapat kita bahas, itulah pertanyaan terakhir yang dapat kita bacakan. Ya, ini ada berapa pertanyaan lagi yang masuk? Suami memberikan mahar pernikahan 200 gram emas. Apakah wajib bagi istri mengeluarkan zakat emas dari mahar pernikahannya tersebut jika mencapai haulnya? Ya, wajib. Karena itu harta. Ya, sudah jadi miliknya, wajib. Tidak ada pengecualian kalau emas dapat dari mana saja, dari mahar kah, hadiah, apa saja. Wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, itu yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.